membangun negara yang kuat secara ekonomi. Hal tersebut perlu dilakukan agar negara mereka bisa menjual sebanyak negara lain. Si moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Meta. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang kapitalisme dan prinsip ekonomi pasar. Kapitalisme meletakkan kreativitas manusia ke dalam aktivitas kemanusiaan yang menghormati dan mendorong inovasi kewirausahaan. Inovasi yang mentransformasikan hidup manusia ke arah yang lebih baik, tidak hanya karena sains dan teknologi, tetapi juga karena transformasi institusional. Kapitalisme bukan hanya membangun sesuatu, misalnya seperti diktator sosialis, mendorong kaum proletar untuk membangun masa depan. Kapitalisme adalah tentang penciptaan nilai, tidak hanya kerja keras. Terima kasih moderator. Sekian dari materi yang kami dapat sampaikan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami membuka 3 pertanyaan. Izin memperkenalkan diri, nama Firda Septiani dengan NPM 2213032027. Di sini saya akan bertanya, mengapa pengaruh negatif liberalisme bisa menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa, dan serta berikan contohnya. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Firda. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Rintan, saya persilakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Rintan Amelia dengan NPM 2213032030 akan bertanya mengenai kapitalisme. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara kegagalan kapitalisme dengan rentetan krisis ekonomi global? Terima kasih. Baik, terima kasih Rintan. Terima kasih moderator, izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Isnawati dengan NPM 2213032020. Izin bertanya, apakah untuk mewujudkan negara demokrasi perlu terdapat kerjasama antara pemerintah dan rakyat? Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma. Terima kasih kepada penanya, beri kami waktu untuk berdiskusi. Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Firda, yaitu mengapa pengaruh negatif liberalisme bisa menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa, dan coba berikan contohnya. Karena ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Contohnya kita ambil dari contoh perilaku yang melanggar nilai ketuhanan. Yang pertama ada 1, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua ada melanggar kewajiban dalam beribadah. Yang ketiga melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Yang keempat memaksa kehendak orang lain atas kebebasan beragama. Dan yang kelima ada melakukan penistaan agama. Mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua melanggar kewajiban dalam beribadah. Yang ketiga melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Yang keempat ada memaksa kehendak orang lain atas beragama. Yang kelima melakukan penistaan agama. Terima kasih moderator.
Baik, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan saya? Maaf, moderator yang akan menjawab, Sally. Baik, Sally, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma, yaitu apakah untuk mewujudkan negara demokrasi perlu terdapat kerjasama antara pemerintah serta rakyat? Jawabannya, dalam mewujudkan demokrasi, pemerintah perlu berkolaborasi dengan rakyat, ataupun paling tidak terhadap wakil rakyat yang mumpuni buat menghasilkan demokrasi yang bisa menampung aspirasi serta melindungi rakyatnya sekaligus bisa menghasilkan sistem pemerintahan yang bisa penuhi kebutuhan rakyatnya, baik yang di kota-kota besar ataupun yang di desa, sehingga bisa terbentuk kemakmuran serta kesejahteraan yang diidamkan. Bagaimana dengan Rahma? Apakah jawabannya sudah paham? Baik, sudah paham. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari Rintan akan dijawab oleh rekan saya, Ulan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rintan. Apakah ada hubungan antara kegagalan kapitalisme dengan rentan krisis ekonomi global? Jadi, krisis ekonomi global yang terjadi adalah akibat dari kegagalan sistem kapitalisme, di mana sistem ini sangat bisa terhadap pemilik modal, sehingga hanya ada beberapa orang saja yang menguasai jumlah uang beredar begitu besar di dunia. Contohnya, penyebab terjadinya krisis ekonomi adalah karena banyaknya beban utang negara sehingga tidak mampu membayarnya. Hal ini sama seperti halnya suatu perusahaan apabila memiliki banyak utang dan tidak mampu membayarnya, bisa dipastikan perusahaan tersebut akan bangkrut. Baik, terima kasih Ulan. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Izin moderator. Silakan Agus. Tadi kan di pertanyaan kedua tadi jawabannya sama moderator belum ditawarkan kepada teman-teman untuk apakah ada yang menyanggah atau belum. Tadi saya mau menyanggap jawaban dari pertanyaan kedua. Tadi kan nggak apa ya ini menyanggap pertanyaan kedua tadi ya? Iya nggak apa-apa. Silakan Agus. Tadi kan kelompok 3 menjawab demokrasi itu harus kerjasama antara rakyat dan pemerintah. Nah, yang saya tanya di sini, apakah menurut kelompok 3 ini pemerintah sudah bekerja sama dengan rakyat untuk bekerja sama di dalam demokrasi? Sekian. Pertanyaan ketiga. Baik, terima kasih. Baik, silakan Ais. Tadi kan dari pertanyaan ketiga menyinggung tentang hal kapitalisme. Jadi menurut kelompok 3 ini kapitalisme itu apa? Terus kemudian seperti apa kapitalisme yang ada di Indonesia atau yang diketahui oleh rekan-rekan kelompok 3? Terima kasih. Terima kasih Ais. Silakan. Tadi kan pertanyaannya apakah demokrasi di Indonesia itu pemerintah sudah melibatkan masyarakat? Menurut saya itu sudah, karena dan itu masyarakat terlibat dalam melaksanaannya. Seperti contohnya panitia-panitia pada pemilu, kemudian masyarakat juga berperan dalam pemilihan tersebut. Terima kasih.
Apabila ada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Kasih Aisyah. Tahan dari Aisyah. Pertanyaan dari Aisyah. Kapitalisme hanya untuk mencapai laba secara kompetitif. Bagaimana kapitalisme di Indonesia? Kapitalisme di Indonesia ini sudah tidak dipergunakan lagi karena banyak mengandung sistem ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Baik. Penjelasan kapitalismenya mungkin bisa menggunakan bahasa dari kita ya, supaya rekan-rekan yang lain juga bisa memahami apa itu arti kapitalisme yang bahasa kita sendiri gitu. Izin modalnya Duwita. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Izin menambahkan moderator. Ya, langsung aja Rifka. Jadi kapitalisme itu adalah sistem perekonomian yang menitipkan pada peran rakyat kapital atau modal. Jadi di sini tuh yang berkuasa tuh kayak yang orang yang kaya-kaya gitu loh. Dan contoh di sini itu seperti di Amerika Serikat, di mana perusahaan itu banyak dikuasai oleh pihak-pihak swasta dan pemerintah itu hanya sebagai pengawas saja. Terima kasih. Rifka yang telah membantu menjawab. Pertanyaan dari Aisyah. Cukup presentasi pada pagi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.